hyperspeed. Kali ini aku mau bawain film yang baru lagi nih. Judul filmnya adalah Buzz Lightyear. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film di sebuah pesawat dengan muatan 1.200 kru di dalamnya. Pesawat itu mendarat di sebuah planet tak dikenal dengan jarak 4,2 juta tahun cahaya dari bumi. Lalu ini adalah Buzz Lightyear, seorang Space Ranger menjelajahi planet itu untuk mengambil sampel penelitian. Seketika temannya datang nih bernama Alyssa. Dia juga mengajak anak baru di sana. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba mereka diserang oleh tumbuhan hidup dan serangga di sana. Mereka pun langsung kembali ke pesawat yang hampir ditelan oleh tumbuhan itu. Akhirnya mereka berhasil masuk ke pesawat, lalu mereka memutuskan untuk pergi dari planet itu. Di sini Buzz yang mengemudikan pesawat menabrak dinding tebing. Hal itu membuat pesawat mengalami kerusakan dan energi pesawat yaitu kristal hyperspeed telah hancur. Buzz merasa bersalah nih atas semua kejadian ini. Kemudian Alyssa mencoba menenangkan Buzz. Tiba-tiba Buzz mempunyai ide untuk membuat energi kristal baru. Singkat cerita, setahun kemudian kru pesawat telah tinggal dan sudah beradaptasi dengan keadaan di sana. Akhirnya mereka berhasil membuat energi kristal yang baru. Di situ Buzz yang akan melakukan uji coba kemampuan energi itu agar para mereka semua bisa kembali ke bumi. Dan Buzz pun mulai terbang ke luar angkasa. Di dalam pesawat, Buzz dibantu oleh autopilot yaitu Ivan. Buzz hanya punya waktu 4 menit nih untuk uji coba energi kristal dan harus segera kembali. Tiba-tiba bahan bakar pesawat tak stabil, sedangkan Buzz harus melewati cincin nih untuk kembali ke planet yang dia tinggali. Di sini Buzz memperhitungkan perkiraan pesawat mencapai cincin itu sebelum meledak. Hingga akhirnya Buzz melepaskan energi kristal, lalu pesawat melewati cincin dan berhasil mendarat kembali di planet itu. Sesampainya di sana, Buzz kebingungan nih melihat kehidupan di sana semakin maju dan ternyata Buzz pergi selama 4 menit. Sementara di sana sudah 4 tahun berlalu. Karena semakin cepat dia terbang semakin jauh melangkah ke masa depan. Buzz merasa sedih nih karena membuat kru pesawat tidak bisa pulang ke bumi. Setelah itu Buzz kembali ke kamarnya dan melihat kado dari Alyssa yang ternyata berisi robot kucing bernama Sox yang bertugas mendampingi Buzz. Keesokan harinya Buzz yang kesal dengan Sox yang terus berbicara. Dia menugaskan kucingnya untuk meneliti stabilitas energi bahan bakar. Sementara itu Buzz kembali uji coba karena itu adalah misinya sebagai Space Ranger. Akhirnya Buzz pun terbang kembali dengan energi bahan bakar yang berbeda. Namun sayangnya Buzz kembali gagal. Lalu Buzz terus mencoba lagi dan pantang menyerah. Dia terus melewati beberapa tahun hingga puluhan tahun, namun tetap gagal. Sampai di sini terlihat Alyssa sudah menjadi tua. Dan penerbangan terakhirnya Buzz tidak bisa bertemu Alyssa nih yang sudah meninggal. Kemudian Buzz melihat pesan terakhir dari Alyssa yang memperlihatkan seorang cucunya. Hal itu membuatnya merasa sedih. Tak lama kemudian datanglah komandan baru nih yang menggantikan Alyssa bernama Chell. Lalu Chell memberitahu Buzz bahwa misi Space Ranger telah berakhir karena semua orang di sana memutuskan untuk tinggal di planet tersebut yang sudah dilindungi oleh pelindung laser. Jadi Buzz tidak perlu lagi berusaha melakukan uji coba untuk membawa mereka kembali ke bumi. Namun di sini Buzz terus berusaha meyakinkan komandan agar dirinya terus melakukan uji coba. Tapi di sini komandan menolaknya. Buzz pun kembali ke kamarnya, lalu Sox mempunyai kabar baik nih. Dia menemukan kombinasi bahan bakar yang stabil. Melihat itu Buzz kaget karena selama ini Sox mengerjakan tugasnya. Tiba-tiba datang prajurit yang akan menonaktifkan Sox karena tugasnya telah selesai mendampingi Buzz. Mendengar itu Buzz membawa Sox kabur ke tempat pembuatan bahan bakar. Dengan dibantu Sox, mereka berhasil membuat bahan bakar baru. Namun di sini Buzz tak sengaja memecahkan rumus bahan baru. Setelah itu diam-diam mereka menaiki pesawat untuk melakukan uji coba dengan bahan bakar baru tersebut. Namun prajurit mencoba menghentikan mereka, tapi akhirnya mereka berhasil take off.
Lightyear! Lightyear! I know you can hear me. Approaching 80% hyperspeed. 100% hyperspeed. Akhirnya kali ini Buzz berhasil mencapai 100%. Tapi saat mau landing pesawat masih bergerak cepat dan membuat mereka landing di tempat lain. Setelah itu Buzz mencoba mengabarkan ke komandan nih bahwa dia berhasil menemukan bahan bakar yang tepat untuk kembali ke bumi. Namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba muncullah seseorang yang menyuruh Buzz untuk bersembunyi dari robot. Dia adalah cucu Alisa bernama Izzy. Lalu Shock memberitahu bahwa mereka telah terbang selama 22 tahun. Pantas aja nih bahwa cucu Alisa sudah dewasa. Kemudian Izzy menjelaskan bahwa robot itu berasal dari pesawat Zark. Para robot menyerang markas mereka nih, sehingga komandan mengaktifkan perisai laser untuk berlindung. Dan siapapun tak bisa masuk ke markas. Setelah itu Izzy membawa Buzz ke tempat persembunyiannya dan juga para timnya. Kemudian mereka menyusun rencana untuk kembali ke markas. Namun sebelumnya mereka harus menghancurkan pesawat Zark beserta robot-robotnya. Dan Buzz akan memasang bahan bakar kristal itu untuk mereka kembali ke bumi. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba robot menarik dan membawa Buzz keluar. Izzy dan timnya berusaha menyelamatkan Buzz. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan robot itu. Di sisi lain, pemimpin robot bernama Zark terlihat marah nih karena robotnya telah gagal. Setelah itu Izzy mengenalkan timnya, yaitu ada Zoe dan Darby. Mereka ini adalah Space Ranger pemula. Mendengar itu Buzz tidak ingin melibatkan mereka untuk misi ini dan memilih melakukannya sendiri. Kemudian mereka pun berangkat ke gudang yang terdapat pesawat tak terpakai karena pesawat milik Buzz diambil oleh robot. Di perjalanan Izzy terus meyakinkan Buzz bahwa mereka bisa membantu Buzz dalam misi ini. Setelah sampai, Buzz masuk ke dalam gudang. Dia melihat kostum Space Ranger lainnya lalu memakainya. Seketika Izzy dan lainnya ikut masuk ke dalam sana. Tapi nih tidak sengaja Moe membunyikan alarm mobilnya. Hal itu membuat para serangga yang di dalam gudang terbangun. Karena tak ada pilihan lain, Buzz menyuruh mereka memakai kostum Space Ranger dan memakai mode siluman untuk menuju pesawat. Namun di sini Buzz lupa memberitahu mode siluman tak bertahan lama. Hingga akhirnya Izzy, Moe dan Darby diserang para serangga. Lalu mereka menghampiri Buzz yang masuk ke dalam pesawat. Akhirnya mereka semua ikut bersama Buzz menyelesaikan misinya. Pesawat berhasil take off, namun muncul pesawat milik Zark yang menyerang pesawat mereka hingga membuat pesawat mereka terjatuh. Hal itu membuat pesawat itu rusak, lalu Shock menjelaskan nih kerusakan pada pesawat. Kemudian dari jauh terlihat tempat penambangan. Mereka pergi ke sana untuk menemukan kapasitor dan memperbaiki pesawat mereka. Sampailah mereka di sana. Lagi-lagi Moe tak sengaja memencet tombol dan membuat mereka semua terperangkap dalam perangkap kerucut. Dengan kerjasama yang epik, mereka berhasil terlepas dari perangkap. Dan Buzz di sini berhasil mendapatkan kapasitornya. Setelah itu mereka beristirahat dan makan di sana. Tak sengaja Moe menjatuhkan Shox yang sedang dicas. Untung aja Shox tidak rusak. Di sini Moe merasa sedih nih karena terus melakukan kesalahan. Lalu Buzz menceritakan kisahnya saat awal masuk akademi nih. Dia sering melakukan kesalahan terus-menerus. Untung aja dia bertemu Alisa yang membuatnya bertahan sampai sekarang. Setelah itu mereka kembali ke pesawat, tapi di perjalanan muncullah robot Zark yang mengincar Buzz. Your mission log. Just a massive robot. Saat Buzz terpojok, datanglah Izzy nih dan lainnya menembak Zark. Lalu Zark mengirim semua pasukan robotnya untuk menyerang mereka. Sementara Buzz dan lainnya berhasil kembali ke pesawat. Lalu pesawat sudah diperbaiki dan mencoba kabur. Lalu Moe dan Darby menembaki robot yang mengejar mereka dari belakang.
Tapi Izzy melakukan kesalahan. Dia menekan tombol yang membuat bahan bakar kristal terlepas. Di sini Buzz mencoba mengambil kembali bahan bakar kristal, tapi salah satu robot mengambil lebih dulu dan dibawa ke pesawat Zark. Buzz pun merasa sedih nih karena sekarang dia sudah kehilangan bahan bakar kristal dan mereka akan terdampar di sana. Izzy merasa bersalah, tapi tiba-tiba muncullah Zark yang menangkap Buzz. Di dalam pesawat, Zark menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ternyata dia adalah Buzz di masa depan, dan juga ada Sox di masa depan. Lalu dia menceritakan kepada Buzz tentang semua yang terjadi, bahwa dia juga berhasil mencapai batas maksimal kecepatan. Tapi saat mendarat, komandan sudah bersiap menangkapnya karena Buzz telah mencuri pesawat. Lalu Buzz kecewa nih karena dia berusaha mencari cara untuk kembali ke bumi, namun tidak dihargai. Dia kabur dan pergi sejauh mungkin dengan kecepatan yang tinggi, hingga dia terbang selama berabad-abad. Kemudian menemukan pesawat di luar angkasa. Dia ini menggunakan bahan bakar kristal pergi ke masa depan. Kemudian dia mengatakan nih bahwa mereka bisa memperbaiki semuanya dengan kembali ke masa lalu menggunakan kristal milik Buzz, karena miliknya sudah terlalu lama dan melemah untuk dipakai. Namun Buzz menolaknya karena dengan mengubah masa lalu maka Alisa tak mempunyai keluarga sekaligus Izzy tak akan pernah ada. Di sini Buzz pun mengambil kembali kristal itu. Melihat itu Buzz yang di masa depan marah dan memerintahkan robotnya untuk merebut kembali kristal. Di sisi lain Izzy dan lainnya sedih nih karena mereka tidak tahu harus bagaimana. Lalu Izzy tak sengaja melihat tombol yang menempel di pesawat mereka. Alat teleportasi yang dipakai untuk masuk ke dalam pesawat Zark dan mereka semua pun pergi menyusul Buzz. Sementara itu Sox yang di masa depan membantu Buzz untuk melarikan diri dari sana. Lalu Buzz mengaktifkan mode penghancur pesawat dalam beberapa menit. Namun Buzz yang di masa depan bangkit kembali dan menginjak Sox karena mengkhianatinya. Lalu dia menyerang Buzz. Sementara Izzy dan lainnya sudah berada dalam pesawat Zark, mereka berpencar mencari Buzz. Izzy dan Sox mengetahui nih keberadaan Buzz yang berada di seberang. Di sini Izzy mencoba melawan rasa takutnya dan mencoba menyeberang dan melayang di angkasa. Sementara Buzz bertarung dengan Buzz yang di masa depan. Akhirnya Izzy berhasil sampai ke tempat Buzz. Di sisi lain Moe dan Darby mencoba menghancurkan para pasukan robot yang datang. Saat kedua Buzz bertarung, datanglah Izzy nih. Dia membantu Buzz untuk kembali ke pesawat mereka untuk kabur dari sana, karena pesawat mereka akan meledak. Oh yes, we will. Setelah itu mereka semua mencoba naik pesawat, namun terlambat nih, mode penghancur telah diaktifkan. Let's go. Everyone, get it. Lalu di luar angkasa, Buzz berusaha naik ke pesawat miliknya dan memasukkan kristal untuk mengejar teman-temannya. Tiba-tiba Buzz masa depan muncul merebut kristalnya. Tidak ada pilihan lain nih, Buzz keluar dari pesawat dan meledakkan kristal yang dipegang oleh Buzz masa depan. Lalu Buzz mencoba menyelamatkan pesawat yang ditumpangi teman-temannya yang hampir jatuh. Akhirnya mereka semua berhasil mendarat dengan selamat. Namun sayangnya kristal telah hancur dan Buzz sudah tidak ingin lagi melakukan misinya untuk pulang. Dia sudah menganggap planet yang sekarang ditinggalinya sebagai rumah barunya. Lalu datanglah komandan. Dia membawa Buzz dan lainnya untuk diberi hukuman karena telah melarikan diri dari markas. Ternyata nih hukumannya adalah meminta Buzz membentuk tim baru untuk Space Ranger. Dia menolak memilih tim lain karena Buzz sudah memiliki timnya sendiri.
Di akhir film terlihat Buzz, Izzy dan lainnya memakai kostum Space Ranger dengan dilengkapi senjata lengkap. Setelah itu mereka siap berangkat untuk misi pertama nih, yaitu melindungi galaksi dari musuh, dan juga Sox pun ikut membantu mereka. Nah itu tadi alur cerita dari film Buzz Lightyear. Gimana sniper, seru banget ya petualangan dan juga misi yang sulit dilakukan oleh Buzz nih sebagai Space Ranger sejati.